Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita bertemu kembali di channel ini. InsyaAllah semoga bisa memberi keberkahan selalu. Ada satu hal materi yang ingin sampaikan pada pagi hari ini. Saya mendapatkan dari salah satu buku yang baik. Buku itu berjudul Jangan Hidup Kalau Tidak Bermanfaat. Luar biasa ini buku ini. Nah, ada satu materi di situ menyatakan bahwa ada 8 jenis langkah yang diberkahi dalam hidup ini. Nah, apakah langkah-langkah yang dimaksud itu? Kita akan coba membahas dari buku tersebut. Jadi ada seorang pakar yang bernama Dr. Khalid Abu Shaidi. Ada bukunya juga. Bukunya bernama Bi Ayyi Qalbin Nalqahu. Ini terbitan Darul Furqan. Beliau menyebutkan bahwa ada 8 langkah yang jika ditempuh itu akan membawa kita kepada kebaikan. Nah, apa 8 langkah itu? Yang pertama adalah berjalan untuk membantu memenuhi kebutuhan sesama muslim, karena memang mengharapkan pahala dari hal tersebut. Hal ini ditegaskan oleh dalil dari sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa barang siapa yang berjalan bersama saudaranya yang muslim untuk memenuhi kebutuhannya, dia dapat meraihnya, maka Allah akan mengokohkan kakinya di hari banyak kaki tergelincir. Ini hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Umar. Nah, kalau dipikirkan ya, kapan orang banyak kaki itu tergelincir itu? Nah, tentu kita teringat kepada salah satu tahapan untuk menuju yaumil kiamat, yaitu adanya jembatan Siratal Mustaqim. Situ dijelaskan di beberapa riwayat bahwa di tempat itu akan banyak orang yang tergelincir, jatuh ke kawah neraka jahanam. Nauzubillah min syalik. Jadi ketika seseorang menggerakkan kakinya untuk memenuhi kebutuhan orang yang tak berdaya, akan memberikan balasan setimpal atas perbuatannya itu, atas perjalanannya itu, yaitu kakinya kokoh melintasi jembatan Sirat. Ya, di hari ketika banyak kaki tergelincir di atasnya. Nah, kalau kaum salaf mengingatkan agar jangan sampai terlambat menjemput fadilah seperti ini, mereka mengancam malah, barang siapa yang enggan berjalan bersama saudaranya untuk beberapa langkah guna memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membuatnya berjalan lebih banyak dari itu di luar ketaatan kepadanya. Ini disampaikan oleh kaum salaf. Artinya ketika kita malas untuk berjalan untuk kebaikan, sebagaimana Allah berkahi, maka Allah membuat kita berjalan
lebih banyak dari itu, membuat kita sibuk maksudnya. Tak disibukkan dengan urusan dunia, kesana kemari, kadang tidak jelas, atau mengejar suatu pekerjaan yang tidak habis-habisnya, yang tidak selesai-selesainya, yang tidak diberkahi, sehingga kita jadi seperti orang bingung. Bahkan ada yang kasar, kayaknya kita seperti orang kesurupan, mengejar setiap langkah, setiap usaha. Itu yang kita kejar. Itu yang pertama. Kemudian langkah kedua yang dimaksud di sini adalah berjalan untuk menjenguk sesama muslim, karena mengharap ridho Allah SWT tentunya. Ya, di sana akan Anda atau kita akan mendapatkan kemuliaan dan pahala, juga akan diberkahi atau diguyur dengan rahmat Allah melebihi apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan. Nah, di channel yang lalu, di pembahasan lalu, saya pernah memberikan sedikit ulasan tentang ketika kita memberi satu, maka Allah akan memberikan 10 kali lipat. Bahkan kalau kita misalnya menafkahkan satu, maka Allah memberikan 700 kali lipat dari sedekah kita. Sehingga kita mengunjungi muslim, sesama muslim yang membutuhkan, kita akan membalas lebih dari yang kita inginkan. Kita menjenguk. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menjenguk saudaranya yang muslim, sama artinya ia berjalan di beranda surga hingga ia duduk. Setelah ia duduk, ia akan dibaluri rahmat. Jika pagi, ada 70.000 malaikat bersolawat yang mendoakannya kepadanya sampai sore hari. Bayangkan ada 70.000 malaikat yang akan mendoakan pada kita sampai sore hari itu. Dan jika petang, maka ada 70.000 malaikat akan bersolawat kepada kita hingga pagi. Ini hadis dari riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Ya, itu tadi pada ketika kita berjalan mengunjungi sesama muslim. Apalagi yang sesama muslim yang mungkin mengalami kesulitan, mungkin sakit, dirawat, atau mungkin butuh bantuan kita yang kita tahu persis keberadaannya. Kemudian yang ketiga adalah berjalan di belakang jenazah supaya bisa khusyuk dan mengambil pelajaran. Ya, kita mengantarkan jenazah dalam pekuburan atau kita menyembahyangkannya dengan maksud untuk jadikan pelajaran bagi kita supaya selalu ingat mati dan selalu ingat dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengikuti atau melayat seorang jenazah sampai kemudian ia ikut mensolatinya, maka ia mendapatkan pahala sebanyak 1 qirat. Dan barang siapa yang berjalan bersama jenazah sampai ia dikuburkan, dikebumikan, maka ia mendapatkan pahala sebanyak 2 qirat. 1 qirat itu sama dengan besarnya Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, lebarnya mungkin sekitar 3 kilo. Pokoknya besar, yang besar. Ini riwayat dari hadis riwayat Ahmad dan Nasai dari Al-Barrah.
Nah, ini berjalan untuk melayat atau mensolati jenazah kemudian mengantarnya ke kubur, akan mendapatkan 1 kirot. Kemudian kalau sampai di kubur yang mendapatkan 2 kirot. 1 kirot sama dengan 1 gunung Uhud. Berarti dia akan mendapatkan 2 pahala sebesar gunung Uhud. Nah, bayangkan kalau pahalanya itu sebesar gunung Uhud, kemudian di bawah gunung Uhud itu ada emas, ada intan berlian dan lain sebagainya. Luar biasa ini. Itu kias ya, tapi yang jelas besar sekali, artinya dibanding kekayaan kita, dibanding pahala kita yang kita buat sendiri, maka tidak ada apa-apanya. Kemudian yang keempat yaitu tentu berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid, andai kata jaraknya itu jauh, pahalanya banyak, beruntung-untung, bereretan, yang berlipat-lipat pahalanya. Karena hitungannya 1 langkah itu menghapus 1 dosa. Jadi kalau banyak dosa, apalagi dosa-dosa kecil, banyak berjalan ke masjid, sering berjalan ke masjid. Jadi menghapus 1 dosa setiap 1 langkah, dan yang lain meninggikan derajat. Jadi bersama langkah kaki pertama memasuki pintu masjid, semua dosa-dosa akan terhapus. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu untuk sholat lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju sholat wajib dan sholat bersama orang-orang lain, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini hadis dari riwayat Muslim, Ahmad dan An-Nasai dari Utsman. Jadi semakin bertambah jarak ke masjid, semakin banyak langkah tentunya, maka semakin banyak pahala penghapus dosa yang kita dapatkan. Orang yang paling banyak mendapatkan pahala sholat adalah yang paling jauh jaraknya, paling banyak berjalan atau paling banyak langkahnya menuju tempat sholat tersebut. Nah, tempat sholat itu adalah masjid, musola, atau apalah namanya, yang penting itu tempat masjid yang menjadi Baitullah, rumah Allah di permukaan bumi ini. Ini dari Ibnu Majah dan Abi Hurairah. Jadi ini terkait sholat fardu. Lantas bagaimana dengan sholat nafilah? Nah, simak dan berbahagialah, karena Rasulullah SAW bersabda juga, barang siapa yang berjalan untuk melaksanakan salat fardu, maka pahala salat itu seperti pahala haji. Dan barang siapa berjalan untuk melaksanakan salat nafilah, maka pahala salat itu seperti pahala umroh nafilah. Ini dari hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Umamah. Berjalan seminggu sekali di hari yang diberkahi akan melipat gandakan pahala kita di luar yang kita bayangkan. Jadi kita tidak bisa bayangkan berlipat-lipatnya pahala yang kita dapatkan, yaitu ketika kita berjalan menghadiri sholat Jumat. Jadi yang dimaksud adalah sholat Jumat seminggu sekali, termasuk di dalamnya berjalan untuk melaksanakan ibadah sunnahnya. Jadi ada ibadah sunnah yang di dalamnya situ, ada berzikir, membaca Al-Kahfi, membaca salawat, kemudian zikir-zikir lain sambil menunggu dikerjain sholat Jumat, mendengar khutbah.
Itu wajib kalau mendengar khutbah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencuci dan mandi di hari Jumat, jadi yang dimaksud juga mandi, mencuci, motong kuku mungkin, memakai wangi-wangian. Jadi barang siapa yang mencuci dan mandi di hari Jumat, kemudian berangkat lebih awal, berjalan tidak berkendara, ya jalan kaki, mendekat ke imam, mendengar dan diam, serta tidak ramai, maka setiap langkah yang diayunkan dari rumah ke masjid dihitung amal sunnah yang pahalanya setara dengan pohon, setara dengan pahala puasa dan bangun sholat malam. Ini hadis dari riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan keempat iman dari Aus bin Aus. Kemudian yang kelima, berjalan untuk mengunjungi salah seorang saudara dengan niat karena Allah, untuk menghiburnya dan saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Ya, mungkin ada saudara kita lagi dalam masalah, tak kunjung untuk memberi nasihat, berbagi cerita agar bisa senang hatinya. Atau mungkin ada saudara kita yang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa, mungkin maksiat, maka kita berjalan ke dia untuk memberikan nasihat, kemudian untuk menghibur agar senantiasa sabar menghadapi berbagai macam masalah yang dihadapi. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa seseorang mengunjungi saudaranya di desa, maka Allah menyuruh malaikat mengawasi jalan yang dilaluinya. Jadi ada malaikat di jalan yang mengawasinya. Malaikat itu bertanya, hendak kemana engkau? Orang itu menjawab, ke saudaraku. Jadi dia menjawab malaikat, saya hendak ke saudaraku di desa ini. Nah, malaikat akan bertanya lagi, adakah engkau mengharapkan kesenangan darinya? Ya, orang itu menjawab, tidak. Aku hanya mencintainya karena Allah. Malaikat berkata, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, dan Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini dalam Al-Adab, Muslim, dan hadis Ahmad dari Abu Hurairah. Jadi mengunjungi saudara karena memang semata Allah, karena memang saling mencintai saudaranya. Kemudian yang keenam, berjalan untuk berdakwah dan menunjukkan jalan kebenaran hingga kakinya lelah, capek, penat, bahkan mungkin sandalnya sampai rusak. Nah, ini ada biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita jamaah tabligh. Mudah-mudahan mereka selalu diberkahi Allah. Mereka aktif dan rutin berjalan ke kampung, ke desa, ke gunung, ke hutan untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita sesama muslim dan juga kepada orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan. Itu semata-mata karena Allah SWT. Jadi sampai rusak sandal, sepatu, alas kakinya mungkin. Ada dalam surat Yasin
Ada cerita seperti ini. Ini Yasin di ayat ke-20. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas. Ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Nah, jadi memang ada orang yang menyeru untuk kebaikan. Itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti. Meskipun mungkin kakinya lecet, soalnya rusak, itu bagian dari dakwah yang betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan kadang-kadang untuk kakinya. Pemirsa, kemudian yang ketujuh, berjalan untuk berjihad di jalan Allah. Ini jihad fisabilillah. Jihad itu adalah melakukan suatu kegiatan dengan betul-betul bersungguh-sungguh. Gak bisa dalam bentuk berjihad itu ya bekerja untuk keluarga atau perang, pertahankan syariat dari Allah. Jadi jihad itu adalah bersungguh-sungguh untuk suatu kegiatan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berdebu kaki seseorang di jalan Allah kecuali Allah mengharamkan api neraka padanya." Jadi harus betul-betul karena ikhlas demi Allah, bukan karena ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan, apalagi yang namanya Satya Lencana. Bukan, terlalu jauh dari itu. Ya, ketika orang-orang membenarkan dan menerjemahkan hadis ini ke dalam perbuatan, kita bisa melihat mereka lebih memilih berpayah-payah daripada berleha-leha. Jadi istilahnya kalau berjihad itu kerja sungguh-sungguh, betul-betul menguras tenaga, keringat, akan berpeluh-peluh keringat, lelah, capek. Dan mereka lebih memilih itu daripada santai tidur sendiri-sendiri. Mereka lebih memilih yang namanya berjihad atau bersungguh-sungguh, betul-betul bekerja. Mereka menikmati kesusahan, berlomba memeras keringat, ini demi untuk mendapatkan berkah dan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita dari sahabat yang bernama Abu Al-Misbah Al-Miqrai. Dia bercerita bahwa ketika dia berjalan di tanah Romawi bersama kelompok orang, salah satunya itu sahabat Malik Abdul Al-Khatami. Tiba-tiba Malik ini melintasi Jabir bin Abdullah yang sedang menuntung keledai. Malik berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdullah, tunggangilah keledai saya ini. Sesungguhnya Allah telah memberikannya kepadamu." Jabir menjawab, "Aku memperbaiki tungganganku sendiri dan tidak terlalu berharap bantuan dari kaumku atau dari kalian. Karena aku dengar Rasulullah bersabda, barang siapa kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkan kakinya atau tubuhnya dari api neraka." Malik ini jadi kagum pada ucapan itu. Ia pun berjalan turun dari keledainya. Nah, selanjutnya masih terdengar dari jauh, mungkin dia sudah berjalan berpisah, dia masih bersuara, "Wahai Abu Abdullah." Jadi Malik ini masih berkata, "Tunggangilah, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu." Maksudnya keledai yang dipegang tadi. Akhirnya Jabir mengerti maksud ia berteriak, maka ia pun menjawab,
dengan lantang. Aku memperbaiki tungganganku sendiri dan tidak terlalu berharap bantuan dari orang lain. Karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kakinya berdebu, maka ia diharamkan dari api neraka. Jadi dia mengulang kembali kata-kata tersebut. Yang mendengar itu orang-orang banyak yang meloncat turun dari tungganya. Jadi mendengar kata-kata itu orang-orang yang tadinya berkendara keledai, ada ternak yang dia kendarai, loncat semua turun dan ikut berjalan. Ini belum pernah melihat orang yang berjalan sebanyak itu, katanya. Ini hadis riwayat dari Ibnu Hibban. Nah, karena itu Rasulullah mewanti-wanti agar kita tidak terlambat dari kebaikan ini. Bahkan beliau sendiri segera melakukannya. Beliau biarkan kakinya yang mulia berlumur debu peperangan ketika akan melakukan jihad. Bahkan dia berdarah-darah ketika dia berjihad kena senjata lawan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di perang Badar, ini ceritanya, di perang Badar satu onta dia tunggangi bertiga. Satu onta Abu Lubabah dan Ali bersama Rasulullah. Mereka berdua berkata, kami berjalan saja. Rasulullah bersabda, kalian tidak lebih kuat dariku, dan aku bukan tidak lebih butuh pahala dari kalian berdua. Jadi itu kata-kata Rasulullah kepada ketiga, bahwa jangan terlalu mengharap kepada manusia, berharap kepada Allah. Dan kalau masih mampu berjalan di medan jihad, berjalanlah. Karena debu-debu itu akan jadi saksi nanti di yaumil akhirat kemana anda keridhaan Allah diberikan, apakah kepada Allah atau kepada dunia. Nah, kemudian yang terakhir saudara pemirsa, langkah yang ke-8 adalah lari dengan niat sebagai latihan untuk berjihad di jalan Allah. Meskipun dengan cara bermain-main sekalipun, olahraga, main bola, atau pacuan kuda. Yang penting tadi niatnya karena lillahi ta'ala, berniat untuk karena Allah SWT, ya dengan syarat tadi memang diniatkan dengan baik, sebagaimana dilakukan Naruddin Mahmud Sari rahimahumullah. Jadi itu langkah ke-8, lari berjalan, ya niatnya semata-mata karena Allah SWT. Jadi pemirsa, itulah 8 langkah yang diberkahi Allah SWT. InsyaAllah kita bisa mendapatkan pelajaran, kemudian bisa mendapatkan referensi bahan, sehingga kita semua senantiasa berniat dan bisa mendapatkan salah satu dari, bahkan kalau perlu 8 jenis langkah tersebut yang diberkahi Allah SWT, kita pun bisa melakukannya dengan baik. Demikian, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.